Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin Hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat sekalian. Hanya mementingkan kehidupan hedonisme. Dia berzina dan menjadi pelaku lacur dalam kehidupannya. Tapi setelah memberikan kepada seekor anjing yang kehausan minum yang diambil di dalam sumur, maka dia diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesadaran mungkin waktu itu, tapi kesadaran itu benar-benar hadir di dalam hatinya. Ini dalam riwayat Imam
Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa contoh lainnya yang kita berikan pada pertemuan yang lalu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, jamaah rahimakumullah, kita mengangkat surat Al-Hajj ayat 73, surah Al-Ankabut ayat 41, dan surah Al-Baqarah ayat 26. Di sana ada disebutkan perumpamaan tentang seekor lalat, tentang laba-laba, dan juga tentang nyamuk dan apa yang lebih rendah, lebih kecil daripada nyamuk. Tapi hal seperti ini tidak membuat Allah malu untuk memberikan perumpamaan. Tapi manusia menganggapnya sesuatu yang remeh dan ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Padahal Allah membuat perumpamaan ini, dan dengan perumpamaan ini orang-orang yang beriman akan bertambah iman. Orang yang berhak mendapatkan hidayah dengan izin Allah, begitu banyak mereka mendapatkannya. Dan ada orang-orang yang begitu banyak disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan seperti itu. Dan dalam hidup seperti itu, jamaah rahimakumullah, terkadang hal yang kecil yang membuat kita tergelincir, tapi hal yang sebenarnya besar kita anggap itu kecil. Dan ada hal-hal yang besar yang justru dengan hal yang besar itu kita terlenakan. Nah, ini di dalam pengajaran Islam banyak terjadi, sehingga manusia perlu diberikan bimbingan, arahan, tuntunan, dan petunjuk. Jarang orang yang tersandung dengan gunung. Kalaupun ada yang tersesat di gunung, padahal gunung itu begitu besar, nampak nyata, dan bisa dihitung. Sementara orang yang tersandung dengan kerikil dan batu kecil, itu hampir semua manusia pernah merasakannya. Jarang orang yang menemui ajal dan kematian disebabkan karena kecelakaan di jalan yang begitu rusak, buruk, tidak teraspal. Karena manusia, padahal manusia maksud kami menganggap jalan yang tidak beraspal itu sesuatu yang dibenci. Tapi ketika jalan itu dibangun dengan menelan biaya yang begitu besar, jalannya begitu rapi, marka jalannya lengkap, dia merasa tersanjung dengan ada pembangunan seperti itu. Nah, di atas jalan itulah manusia lebih banyak menemui ajalnya. Sidang jamaah rahimakumullah, oleh karenanya di dalam beberapa contoh lainnya Allah mengangkat hal-hal yang kecil yang dianggap remeh oleh manusia menjadi besar, sehingga manusia harus berpikir dengan kerangka Al-Quran, artinya berpikir dengan kerangka yang sehat, kerangka yang benar dan dengan akal yang sehat, menggunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Begitu juga hal-hal yang terlalu besar dan ditakuti oleh manusia, tapi Allah memberi gambaran dan penjelasan kepada manusia bahwa itu tidak ada apa-apanya. Nah, contoh lainnya yang belum kita sampaikan dan itu disampaikan oleh Al-Quran, terdapat di dalam
surah Saba ayat 14. Allah berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Beberapa pertemuan yang telah lampau kita pernah membaca ayat ini dalam sisi pengambilan kesimpulan yang berbeda dengan hari ini. Nah, di sana kita mengambil contoh makhluk yang lemah, yaitu rayap. Ada 4 ribuan jenis rayap yang hidup di permukaan bumi ini, baik yang hidup di lingkungan manusia mengambil tempat itu sebagai tempat domisili, atau di rumah-rumah yang dibangun oleh manusia, maupun yang hidup di rawa-rawa ataupun di perbukitan dan pegunungan. Bahkan ada rayap yang hidup di bagian cadas dan bebatuan. Ada 4.000 lebih, atau katakanlah 3.500 jenis lebih. Dan 10% dari begitu banyak jenis rayap ini itu mampu menghancurkan properti yang dibangun oleh manusia. Karena memang habitatnya hidup untuk memakan hal-hal yang seperti itu. Nah, di dalam ayat 14 surat Saba ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana kita bacakan tadi. Terjemahannya jamaah rahimakumullah. Maka ketika kami menetapkan kematian kepada Sulaiman, Nabiullah Sulaiman punya kerajaan yang besar. Ketika ajalnya tiba dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dan ala nabiyina wasairil anbiya menemui kematiannya, Al-Quran menggambarkan. Maka tatkala kami tetapkan atas Sulaiman akan kematiannya, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tiada satu pun yang menunjukkan kepada mereka akan kematian Sulaiman kecuali binatang yang hidup melata di muka bumi, yaitu rayap. Rayap ini memakan tongkat di mana Sulaiman bersandar pada tongkat itu. Jadi sedang duduk seperti ini, Sulaiman memegang tongkatnya. Dalam riwayat yang banyak menyebutkan Nabiullah Sulaiman sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di haikalnya itu. Di mihrab tempat beliau beribadah secara khusus, sambil duduk di atas kursinya karena sudah sepuh usianya. Beliau duduk beribadah, dan sebagaimana biasanya Nabi Allah beribadah lama. Nah, jin yang bekerja hilir mudik di sana dan juga manusia tidak ada yang tahu bahwa Nabiullah Sulaiman telah wafat. Sehingga Allah mengirimkan rayap lalu memakan tongkatnya, sehingga tongkat itu menjadi rapuh. Maka Nabiullah Sulaiman alaihi salam tersungkur jatuh. Barulah ketahuan sama jin, kok bisa seperti itu? Oh, berarti Sulaiman telah wafat. Ayo kita berangkat. Nah, dia tidak mau lagi bekerja
karena merasa hina, diperintah-perintah, terikat dengan sebuah janji, terikat dengan asma yang Nabiullah Sulaiman diberikan kemukjizatan oleh Allah untuk menguasai para jin dan syaitan, sehingga mereka tidak bisa membuat onar di dalam kerajaannya, bahkan tidak bisa melarikan diri. Akan ada akibat kalau dia melarikan diri dan membuat keonaran. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka tatkala Sulaiman tersungkur jatuh, ini jasadnya yang jatuh, maka jadi jelas dan teranglah oleh jin bahwa sekiranya mereka mengetahui sesuatu yang gaib, maka sungguh mereka tidak akan mau berada di dalam azab yang menghinakan. Maksudnya tidak mau bekerja, karena menjadi pesuruh dia enak-enaknya sendiri, mau lari ke sana kemari, mau enjoy, tapi terikat, seperti penjelasan tadi di awal. Nah, yang kita ambil di sini pertama, sebagaimana yang masa yang lalu, di mana seekor ataupun koloni daripada rayap yang dianggap remeh oleh manusia, tapi mampu menunjukkan sesuatu yang besar. Bagaimana besar kematian? Kematian pertama sesuatu yang besar, yang harus diletakkan di kedua pandangan manusia ke depan. Kita mencintai sesuatu begitu hebat dan mendalamnya di dalam kehidupan ini, Nabi katakan, ya, cintai sesuatu oleh kalian sesuka hati kalian, fa innaka mufariquh, tapi ketahuilah engkau akan berpisah dengan dia nanti. Ini cerita tentang kematian. Aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Banyak-banyak kalian ingat, anggap sesuatu yang besar yang dapat merampas kelezatan hidup. Siapa itu? Al-mautu, kematian. Karena orang anggap kematian itu hal yang sepele. Bagaimana sepelenya? Tidak dipedulikan, lalai, lupa sepanjang hidupnya. Ketika sudah sakit-sakitan, baru dia teringat sesekali. Baru dia takut, gentar, nih kalau saya mati bagaimana? Jangan-jangan aku diazab. Nah, istighfar dia bagus, tapi kemudian diberikan lagi kebajikan, lupa. Berada di lautan, angin topan, di bahtera, digoncang oleh badai, teringat kepada Allah. Tapi ketika diselamatkan, lupa lagi. Padahal manusia tidak tahu. Sengaja Allah, nah ini kata sengaja pun dalam tanda kutip, Allah selamatkan mereka. Itu dua bahagian. Di antara yang selamat itu orang kafir dan orang-orang yang beriman. Bila orang yang beriman diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal, sementara orang-orang yang ingkar dan banyak melakukan dosa, dibiarkan dia mempertebal dosanya. Itu harus ingat. Wah, selamat tadi kita pucat semua, tapi biasalah lautan. Nah, begitu kita ngomong, padahal tidak demikian. Kita ingat, ya Allah, aku selamat untuk engkau uji selanjutnya. Engkau masih memberikan kepadaku kesempatan untuk berbuat baik, dan hidupku masih ada manfaat untuk diriku dan orang lain. Orang-orang kafir kita harus berpikir, dia mungkin akan diberikan kesempatan bertaubat. Tapi jika dia tidak mau bertobat, Allah menginginkan dia dalam kesesatan yang lebih jauh lagi.
Ini hal-hal yang seperti ini harus ada dalam pikiran kita. Nah, pada ayat ini jamaah rahimakumullah, jin dianggap besar oleh manusia. Dari semenjak kita kanak-kanak kita takut sama jin. Ada sebahagian orang sampai dengan masa dewasanya dia tidak berani berlalu lalang ketika gelap sudah menapak bumi. Alam sudah mulai temaram, dia sudah takut. Dan tidak sedikit hari ini orang yang jalan lewat pegunungan, rumah yang kosong, tempat yang gelap, jalan-jalan yang dilalui yang dianggap angker. Karena ada jinnya. Bahkan tidak sedikit yang memberikan sesajian atau sesajen dalam bahasa Jawa untuk menghargai jin itu, bahkan sampai kepada menyembah mereka. Al-Quran menyampaikan bahwa jin, syaitan tidak memiliki apa-apanya. Yang dianggap agung oleh manusia direndahkan oleh Al-Quran. Jadi manusia harus hidup la ifrata wa la tafrit. Dia tidak sempit pola pikirnya dan tidak terlalu meluas, lebar. Sehingga rambu-rambu yang berikan pun dia rusak, dia lampaui begitu. Umat Islam ini ummat wasata dalam segala aspek. Umat yang berada di pertengahan. Ada justice, keseimbangan, ada fairness, ada keadilan. Ini keseimbangan dalam pola pikir, keseimbangan di dalam merasa, keseimbangan di dalam bersikap dan beraktivitas. Keseimbangan saat memakai pakaian. Keseimbangan di dalam menggunakan semua fasilitas. Baik fasilitas itu punya sendiri maupun punya orang yang dipinjamkan, atau katakanlah sesungguhnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin di sini disampaikan oleh Allah, allau kanu ya'lamunal ghaib, bahwa jin tidak mengetahui yang gaib. Dan nanti di dalam surat Al-Jin, di dalam surat Al-Ahqaf juga disebutkan kisah tentang percakapan jin. Nanti boleh dilihat sendiri, mungkin sudah pernah juga kita membahasnya di sini. Mereka tidak tahu yang gaib. Nah, jin jamaah rahimakumullah dan syaitan yang sebagian manusia menganggap hebat sekali mereka itu, meskipun mereka punya kemampuan, dan kemampuan mereka diberikan oleh Allah juga luar biasa. Dia bisa keluar dari bumi, bisa terbang di angkasa, bisa menyelam ke dalam lautan dengan durasi waktu yang lama, bisa mengambil tambang-tambang serta kekayaan yang ada di dalam lautan, bisa memindahkan sesuatu yang sifatnya fisikal dan besar dengan tempo dan waktu yang sangat singkat dengan cara yang gaib. Walaupun tadi tidak tahu gaib, tapi nanti di sini hendak disampaikan bahwa ini adalah ciptaan Allah. Semua punya keterbatasan. Dalam kisah yang lain, Nabi Sulaiman ingin pindahkan singgasana daripada Ratu Bilqis. Siapa yang bisa bawa sebelum dia datang menemuiku dalam keadaan berserah diri? Ifrit cepat-cepat mengangkat tangan. Saya, kata Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Sebelum baginda
berdiri dari tempatmu. Artinya kata ahli tafsir, sebelum kita pisah bubar dari rapat ini, itu singgasana Bilqis sudah ada kemari. Inni alaihi laqawiyyun. Saya sangat kuat dan terpercaya untuk hal-hal yang seperti ini. Dari Yaman, jaraknya lebih kurang dari sini sampai ke Jawa Barat atau ke Jawa Tengah, atau dari sini paling kurang ke Jakarta. Itu diangkat singgasananya dengan cepat dalam durasi waktu katakanlah rapat 15 atau 20 menit, dan itu sudah berjalan sekian lama dalam rapatnya, katakanlah dalam waktu yang cepat singgasana itu bisa dibawa dari Yaman menuju ke Palestina di Baitul Maqdis. Tapi juga ini belum apa-apa. Dibantah oleh Al-Quran, diberikan gambaran yang lebih hebat. Siapa yang bersama Allah? Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada orang yang punya pengetahuan dari Alkitab. Kita tidak tahu. Ahli tafsir mengatakan itu adalah al-ism al-a'zam. Bisa saja ucapannya bismillah, bisa saja ucapannya biidznillah, bisa saja ucapannya subhanallah, bisa saja la haula wala quwwata illa billah. Karena orang ini begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bawa wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah, singgasana yang engkau inginkan itu sebelum matamu berkedip. Entah kapan dia berangkat, entah kapan dia balik, begitu berkedip matanya dibuka sudah ada di situ. Atau diantar oleh malaikat, tidak disebut oleh ayat. Beliau mengatakan, saya bisa membawanya dalam waktu sebelum engkau mengerdipkan matamu. Tiba-tiba ada jin kembali yang merasa begitu hebat, dikalahkan oleh kekuatan yang kekuatan itu sebenarnya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Bukankah Nabi Allah bisa membawa sendiri? Untuk memberi gambaran, jangan sembarangan menganggap itu besar. Kecuali Allah perintahkan, ini agung, ini rendahkan, yang ini pula besarkan. Maka orang-orang kafir, orang musyrik tidak perlu disembah. Walaupun dia memberikan genggaman dunia di tangan kanan, lalu kemudian akhirat di tangan kiri, siapa pilih? Kalau kamu pilih akhirat, ku potong lehermu. Pilih akhirat. Sampai seperti itu. Tapi orang banyak sekarang yang terlena, terjebak. Bahkan kadang-kadang orang-orang pintar, orang-orang keluaran dari universitas terkenal, titelnya besar-besar, banyak yang ditangkap karena melakukan korupsi. Pola pikirnya itu kadang-kadang mandek karena terlalu besar hasrat serta syahwat yang menguasai mereka. Padahal syahwat itu direndahkan, dilatih. Pelatihan selama sekian tahun tidak memberikan efek dan hasil karena tidak benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kejujuran itu, kata Nabi, innas sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengantarkan seseorang kepada kebajikan. Kebajikan itu senantiasa dilakukan oleh seseorang, yaitu berupa kejujuran tadi, sehingga dia disebut dengan siddiq, orang yang jujur. Dan kejujuran itu mengantarkan kepada kedudukan akhir nanti di surga. Sementara dusta itu mengarah ke neraka, mengarah kepada dosa. Orang senantiasa berdusta, berbohong,
sulit. Nah, sehingga menumpuk kesulitan itu dan dia dicap sebagai pembohong, pendusta, kadzab. Dan kedustaan itu mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Ini dibawa oleh Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sidang jamaah rahimakumullah. Kita komparasikan dengan ayat yang lain. Di surat Al-Baqarah ayat 102 misalnya. Apa disebutkan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah. Mereka mengikuti apa yang diucapkan atau dibacakan oleh para syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Ini manusia mengikuti apa yang syaitan sampaikan. Syaitan mengatakan bahwa Sulaiman itu menguasai kerajaan yang besar karena ada pengasihnya, karena ada sihirnya, karena ada azimatnya. Azimat berupa sihir, abrakadabranya. Nah, ini dia. Nah, kalau zaman sekarang itu sihir terus melakukan kamuflasenya sampai kepada password kata kunci itu bisa menjadi sihir. Tapi jangan takut. Sudah terbukti banyak pembobolan. Kadang-kadang digunakan itu untuk sesuatu yang menyihir. Tidak bisa, sehingga lemahlah kita. Tidak ada daya dan upaya. Padahal Allah memberikan kekuatan. Bagaimana Iron Dome? Iron Drone punya Israel itu. Tidak bisa ditembus. Setiap kali dilemparkan rudal atau roket oleh pasukan Hamas, itu selalu ditangkis oleh Iron Drone. Hamas bekerja dengan maksimal. Yakin dia dia kumpulkan berbagai kemampuan. Diterobosnya sistem pengamanan. Ya, dihack oleh para hacker Muslim, lalu dapatlah kuncinya sehingga mudah menerobosnya, walaupun keberhasilannya belum begitu maksimal, tapi itu pukulan telak bagi State of Israel. Jadi jangan takut. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Apa dikatakan? Sulaiman menguasai sihir. Dan menguasai sihir itu adalah kekafiran. Padahal tidaklah Sulaiman kafir, tetapi para syaitan itulah yang kafir, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, atau negeri Babil boleh jadi maksudnya Babilonia. Jadi bukan kita pasti itu adalah Babilonia. Dalam sejarah disebut Babilonia, tapi Al-Quran menyebutnya Babil. Jangan merasa pasti itu Babilonia karena sama nama, belum tentu. Nah, katakanlah misalnya Babilonia. Ada malaikat namanya Harut dan Marut. Allah turunkan malaikat ini untuk mengajarkan manusia ini sihir, ini mukjizat, supaya tahu kalian. Nah, itu tujuan malaikat ini diturunkan. Nah, ini model sihir begini. Mantranya ini, persyaratannya ini. Lalu tujuannya ini, bentuk hasil yang diperoleh ini beda dengan mukjizat. Sehingga jangan
Keliru kalian, jangan tertukar. Dan kalau mempelajari sihir, ini adalah kekafiran, kemusyrikan. Kalau yang mukjizat ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini ketauhidan, ini kebenaran. Dikasih tahu bentuk-bentuk sihir supaya bisa dibedakan. Jangan manusia tertarik dengan sihir, dia tidak ada apa-apanya. Meskipun nampak di permukaannya memiliki makna dan memberi efek, tapi dia tidak ada apa-apanya. Sebagaimana penyihir Musa alaihissalam, penyihir Fir'aun maksud kami, melemparkan tali temali lalu berubah menjadi ular. Musa punya tongkat, dilempar juga jadi ular. Tapi ular para penyihir itu adalah kamuflase dan fiktif, tidak memberi efek. Dia bayang-bayang saja yang dilihat oleh manusia. Kalaupun benar dia berbentuk ular, tapi tak bisa memberi mudarat kepada sang pembawa risalah dan kebenaran. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk hakikat, kalau di sana adalah bukan hakikat. Nampak saja seperti benar, padahal itu adalah kebohongan yang nyata. Nah, ini seperti ini harus kita ambil menjadi sikap dalam menjalani hidup. Banyak kita tertipu dengan hidup. Tapi ayat ini kita tidak akan bahas lebih dalam, kita ambil kesimpulan saja. Karena dia panjang. Jadi di sini syaitan kembali dijatuhkan kredibilitasnya. Kenapa? Karena syaitan ini melakukan kekafiran dan kemusyrikan, mencoba untuk menghanyutkan manusia di dalam padang yang luas dan sahara kesesatan. Maka dijatuhkan oleh Allah. Tapi kalau para jin yang beriman itu diangkat oleh Allah, maka turun surat jin menceritakan tentang bagaimana jin-jin yang beriman itu tunduk kepada kebenaran dan mereka memiliki perasaan sebagaimana manusia dan mereka akan terangkat martabatnya. Sidang jamaah rahimakumullah, maka oleh karenanya kembali kita kepada maksud dan tujuan dari penyampaian ayat-ayat ini, bahwa sesuatu yang dianggap agung oleh agama, agungkanlah. Dan sesuatu yang seharusnya direndahkan oleh manusia dan tidak boleh dianggap besar, itu karena agama menganggapnya hal-hal yang ringan, hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh dan hina. Maka hinakanlah dia. Hidup dengan gelombang seperti ini, hidup dengan frekuensi seperti ini, hidup dengan energi yang ada seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan larut di dalam kehidupan, tapi kita berada di dalam kehidupan, dan kehidupan itu akan tunduk kepada kita. Semoga Allah merahmati pertemuan ini. Billahi